Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dapat bersama-sama melaksanakan satu amalan yang memulai ketaatan kita pada pagi hari, menambah keberkahan hidup kita insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladan yang membacakan kepada kita kitabnya, mensucikan dan mengajarkan hadis-hadisnya, sunnahnya untuk jadi jalan hidup bagi kita semua. Saudara, hari ini insyaallah kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang betapa besar nikmat Allah kepada kita semua, karena ada keimanan di dalam dada kita ini. Utamanya keimanan kepada perkara-perkara gaib, termasuk beriman kepada hari akhir. Dalam kehidupan ini sangat malang seseorang yang hanya percaya kepada perkara-perkara yang zahir saja, sehingga dia bertindak, dia memandang kehidupan, dia punya cita-cita hanya terbatas pada perkara-perkara yang tampak, perkara-perkara yang bisa dijangkau oleh indera saja. Betapa malangnya kalau kita hanya membatasi ruang kehidupan kita itu hanya sebatas hal-hal yang tampak di permukaan saja. Dan ini terlihat dari keinginan-keinginan, cita-cita dalam hidup seseorang. Saya kalau haji itu banyak yang titip doa. Ustaz, doakan saya dan keluarga begini. Dari titipan doa teman-teman itu, saya melihat betapa beragamnya permintaan, harapan, hal-hal yang dikhawatirkan dalam hidup. Ada yang tinggi, dia memikirkan akhirat mereka, akhiratnya dan anak-anaknya, pasangannya. Ada yang minta doakan bisnisnya, film yang sedang dia rilis, album yang sedang dia keluarkan, kemudian tes pekerjaan untuk anaknya, hanya sebatas itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan ukuran kecerdasan seseorang itu pada sebatas mana dia dapat melampaui pandangannya pada perkara-perkara yang gaib tadi. Maka beliau bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, kata Nabi, man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man ittaba'a hawa. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan keinginannya, hawa nafsunya, dan melakukan sesuatu
untuk nasibnya setelah mati. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi kalau yang mendrive kita, mendorong kita untuk melakukan satu pekerjaan itu masih perkara-perkara sebelum mati, kita bukan orang cerdas versi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab memang harga antara dunia, yaitu hal-hal sebelum mati, dengan akhirat, yaitu perkara-perkara setelah mati, adalah sesuatu yang berbeda. Bedanya jauh sekali. Seorang tokoh besar di Indonesia, seingat saya, ini cerita tentang Pak Nasir. Pak Nasir ini bukan hanya terkenal di Indonesia, namanya lebih harum di luar. Kontribusi Muhammad Nasir bersama tokoh-tokoh internasional ketika itu, termasuk perannya terhadap kemerdekaan negara-negara Muslim, itu besar sekali. Sehingga dunia Islam seperti Pakistan dan negara-negara Arab, Turki, ya, itu mengenal Nasir itu sebagai tokoh yang sangat berjasa bagi dunia Islam secara keseluruhan. Orang membayangkan nama Muhammad Nasir itu sebagai tokoh yang sangat besar dan diagungkan. Suatu hari datang seorang peneliti dari salah satu negara, seingat saya Pakistan, meneliti tentang Muhammad Nasir. Pergilah beliau datang ke Indonesia. Waktu dia berdiri di depan rumah Muhammad Nasir, kaget dia. Ditunjukkan orang di mana rumahnya, datang ke alamatnya, kaget dia. Betapa sederhana rumah itu, kecil dan bersahaja. Waktu masuk hampir tidak ada perabot apapun kecuali buku-bukunya. Anak muda ini terkejut dan berkata kepada Muhammad Nasir, "Syekh, saya sebelum datang ke sini membayangkan Anda ini tokoh besar, mungkin rumah dikawal besar. Rupanya Anda hidup di rumah seperti ini. Kalau Anda ingin, Anda dapat berkirim surat kepada penguasa-penguasa negara Arab." Pak Nasir dulu, kalau pelajar-pelajar Indonesia mau diterima di universitas-universitas terbuka di dunia Islam, minta rekomendasi dari Pak Nasir di Dewan Dakwah. Bawa surat sakti ini pasti diterima. Bantuan-bantuan dakwah sampai ditakuti oleh Orde Baru ketika itu, ketokohan Muhammad Nasir. Tapi dia terkejut melihat rumah yang tak sederhana itu. Apa jawab Muhammad Nasir? "Kamu datang dari mana?" Dia sebut negaranya. "Apa yang kamu bawa?" katanya. "Ya, saya bawa koper saya." "Kenapa kamu cuma bawa koper? Kamu cuma punya ini. Kenapa kamu tidak bawa kulkasmu, televisi di rumahmu, ya, atau rumahmu sekalian? Saya kan di Indonesia cuma 1 minggu, 2 minggu. Ngapain saya bawa semuanya? Sementara saya akan kembali lagi ke Pakistan. Repot sekali kalau saya harus bawa barang-barang itu." Kata Muhammad Nasir, "Begitulah saya sekarang ada di bumi. Ngapain saya bawa semuanya? Sebab saya akan pulang ke akhirat." Saudara, coba kita renungi pagi ini dari 2 ayat pendek
yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kata Allah, perhatikan ayat ini sering kita dengar imam membacanya, kita baca. Sesungguhnya kata Allah, kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguh atas kamilah perhitungan hisabnya mereka itu. Ayat 25 ini ada pesan sekaligus keindahan bahasa yang luar biasa dari Allah. Allah berkata, sungguh kepada kami mereka akan kembali. Kata iyab itu bermakna rujuk. Rujuk itu artinya pulang. Sungguh kepada kamilah mereka akan pulang. Allah menggunakan kata pulang, kembali, pertama untuk menyebutkan bahwa kamu sekarang bukan sedang berada di rumahmu, kamu sedang berada di luar sekarang. Apakah Anda kalau keluar rumah, Anda bawa semua harta yang Anda miliki di rumah atau tidak? Anda akan keluar membawa sesuai dengan bekal yang secukupnya. Kalau mau pergi ke Jakarta, pasti barangnya lebih banyak daripada sekedar pergi ke warung dekat rumah. Kenapa? Karena kita tahu kita hanya keluar sebentar dan kamu akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iyab juga mengandung makna damai. Sebab seseorang sudah sukses di luar, mendapat pengakuan, panggilan kerinduan kepada rumah tidak akan pernah hilang. Tempat dia tumbuh dulu ketika kecil, ya, sesederhana apapun rumahnya, dia menemukan kedamaian ketika dia pulang. Kenapa setiap lebaran itu macet? Sebab kerinduan kepada pulang. Budaya mudik itu merepresentasikan bagaimanapun jiwa manusia rindu pulang. Allah dalam ayat ini mengatakan, apapun yang kalian alami di dunia, setinggi apapun pencapaian, sebanyak apapun yang dapat kalian raih, kalian sedang di luar, ayo pulang. Di ayat ke-26 Allah berfirman, summa inna alaina hisabahum. Kemudian atas kamilah hisab mereka, perhitungan mereka. Ayat ini punya makna lebih dalam lagi, bahwa nanti ketika pulang Allah tidak akan menyia-nyiakan segala sesuatu yang kamu lakukan ketika kamu di luar tadi. Ketika kamu sedang berada di dunia ini, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan itu, sebab hisabnya kepada Allah. Ada seseorang yang memiliki dosa yang sangat banyak, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, datang kepada seseorang ahli agama, bertanya, apakah dosa-dosaku nanti diampuni oleh Allah? Siapa yang akan menghisabku nanti? Sang ulama berkata, yang akan menghisabmu adalah Allah. Maka dia menjadi tenang. Kenapa? Sebab Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ada harapan di dalam dirinya. Ketika kita sadar bahwa yang menghisab nanti di akhirat, bahwa amal kita pasti dihisab, yang menghisab kita nanti di akhirat adalah Allah, maka ada harapan di dalam diri kita. Kenapa? Sebab Allah tidak mungkin menyia-nyiakan sekecil apapun
kebaikan yang kita lakukan walaupun kita banyak keburukan. Saudara, Bapak-bapak, Anda bisa bayangkan betapa mengerikan kalau nanti di akhirat yang menghisap Anda adalah istri-istri Anda. Walaupun Anda baik terus ke istri, sekali Anda mengecewakannya, semua kebaikan itu akan hilang. Ibu-ibu yang ngomong begini Rasulullah, diperlihatkan kepadaku surga, dan neraka, dan aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Apa sebabnya? Yakfurna, kata Nabi. Mereka itu kufur. Yakfurna billah, kata para sahabat. Maksudnya kufur kepada Allah? Bukan. Tapi kufur mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Apapun diberi, suatu hari suaminya tidak kasih, selesai sudah itu. Tapi itu paling pengalaman itu. Saudara, tapi karena yang menghisabmu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan. Sebab sekecil apapun kebaikan akan kamu lihat, tapi kamu harus hati-hati. Sekecil apapun keburukan akan kamu lihat. Kita percaya dengan hal-hal seperti ini, padahal ini adalah hal gaib. Hal gaib itu apa? Yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, tidak bisa dijangkau oleh pandangan, oleh jangkauan, oleh pendengaran manusia. Allah dalam Al-Quran, ini menarik sekali. Pertama kali kita buka Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan golongan orang-orang sukses. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang sukses. Mana orang sukses itu? Sifat pertamanya ternyata alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang sukses itu kalau dia tidak hanya jangkauannya hal-hal yang zahir, tapi dia percaya ada perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh pikirannya. Kenapa? Ini menarik. Kita percaya pada hal-hal yang gaib. Kita percaya kepada hal-hal yang gaib itu adalah anugerah besar dalam hidup. Sebab dia membuat manusia menjadi istiqamah, menjadi teguh di atas nilai-nilai kebaikan. Subhanallah. Coba perhatikan. Kita dari kecil, alhamdulillah, tumbuh di rumah yang Islami, diakrabkan dengan perkara-perkara gaib itu sejak kita masih anak-anak. Apa kata orang tua kita dulu? Bangunin kita subuh, supaya kita sama-sama masuk surga. Surga itu gaib. Ibu kita bilang jangan bohong, nanti masuk neraka. Neraka itu gaib. Pungut sampah di jalan, dapat pahala. Pahala itu gaib. Jangan ganggu teman, nanti berdosa. Dosa itu gaib. Malaikat bakal catat. Malaikat itu gaib. Nanti Allah marah. Allah itu gaib. Jadi kita dari kecil dibiasakan untuk akrab dengan perkara-perkara gaib supaya hidup kita ini lurus, jadi orang baik, bergaul dengan manusia dengan kualitas yang terbaik. Ada hubungan yang kuat antara keimanan dengan gaib dengan muamalah kita kepada sesama manusia.
Subhanallah. Dua orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berselisih akan satu perkara. Nabi mendengar keduanya dengan seksama, lalu Nabi memutuskan, kamu yang benar, kembalikan hak dia. Lalu Nabi berkata, tapi aku memutuskan berdasarkan cerita kalian, bisa jadi karena kepintaran salah seorang di antara kalian dalam bercerita membuat aku salah memutuskan, tapi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala kalian tidak bisa menipu. Keduanya menangis, saling berpelukan dan saling menghalalkan, takut nanti di akhirat. Tsumma inna alaina hisabahum, meyakini bahwa nanti hisab kita itu sama Allah, membuat kita menjadi lebih lurus, sebab gak bisa kita muter-muter omongan nanti supaya menang di depan Allah. Di dunia kita bisa membayar pengacara, di dunia kita bisa menggiring opini, di dunia kita bisa membuat persaksian palsu sehingga menang di pengadilan. Tapi di akhirat alaina hisabahu, kami yang akan menghisab, perhitungan mereka itu di kami. Nah, maka kita dapat melihat bagaimana implikasi keimanan ini untuk kehidupan kita. Seseorang jika hanya terbatas jangkauan dan pandangannya hanya perkara-perkara zahir, mustahil dia bakal lurus selamanya, istiqamah terus di jalan Allah, mustahil. Asal dia merasa aman dari manusia, dia akan melakukan itu. Dia tidak takut mengubah hukum, dia tidak takut melakukan kecurangan-kecurangan, dia tidak takut melakukan pengkhianatan, mengambil hak orang lain. Yang penting dia aman dari hukum, aman dari pandangan buruk manusia, reputasinya masih tetap bisa dia jaga. Seseorang yang tidak beriman kepada yang gaib atau lalai, maka begitu jauh dari istri dia berkhianat. Yang penting istri tidak tahu. Kenapa berkhianat kepada istri? Sebab dia yakin aman, rahasianya tetap bisa dijaga. Tapi kalau orang beriman kepada yang gaib, sejauh apapun dia berpisah, seaman apapun dia merasa, dia tidak merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang korupsi. Begitu juga orang menzalimi orang lain, mengambil hak-haknya, mengganggu kehormatan dirinya. Kenapa takut? Karena ada yang gaib. Walaupun dia tidak mendengar, tapi Allah mendengar. Walaupun dia tidak merasakan, tapi Allah mengetahui itu. Sementara ada satu hukum dalam kehidupan ini yang terbukti dari sejak dulu, meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha menutupi, Allah itu punya sifat satir, maha menutupi. Itu pada dosa-dosa yang pertama-tama dia lakukan, lalu dia bertaubat. Kalau seseorang melakukan dosa, lalu terus menerus di atas dosa itu, sepintar apapun, serapi apapun dia menyimpan bangkai dosa, pasti aromanya bakal kecium. Jadi potensi untuk tidak ketahuan melakukan satu dosa dan kesalahan itu kalau pertama kita lakukan, lalu kita taubat, tergelincir lagi taubat kita. Tapi kalau kemudian menjadi keterusan dengan dosa itu, pasti bakal bertambah.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangkap seorang maling ketika dia sedang jalan di jalanan Madinah pada waktu malam. Lihat orang sedang mengangkat gandum dari rumah seseorang, tergobok-gobok. Ditangkap oleh Umar. Berhenti, kata Umar. Kamu sudah mencuri dan sudah sampai batas harus dipotong tangan. Orang itu memelas minta dikasihani oleh Umar. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, aku terpaksa sekali melakukan ini dan baru pertama aku melakukannya. Kata Umar, bohong. Mustahil Allah membuka aib seseorang pada kali pertama dia melakukan. Jadi Pak, uang 11 triliun yang kita lihat di kejaksaan itu bukan hasil pertama mereka bukan. Itu berarti sudah bertahun-tahun mereka lakukan. Setiap dosa yang muncul di permukaan, Allah buka aib seseorang, itu berarti kan sudah berulang-ulang. Sebab Allah tidak mungkin membuka aib seseorang pada kali pertama dia melakukan. Selagi Allah masih menutup kesalahanmu pada hari ini, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, berbuat baiklah, hapus amalan-amalan buruk, tutup bukunya. Allah masih sayang kepadamu sehingga engkau masih dihormati oleh lingkunganmu, engkau masih terjaga reputasi di depan anak-anak. Engkau, kalau engkau teruskan, akan terbuka itu. Na'udzubillah min dzalik. Keimanan kepada akhirat itulah yang membuat manusia begitu mulai melenceng sedikit, dia rasa takut. Dia kembali. Dia balik ke jalan yang lurus tadi. Makanya ketika Nabi pertama kali berdakwah secara terang-terangan di Bukit Safa, ada dua tema besar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah iman kepada Allah, tidak ada ketundukan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Wallahi, kata Nabi SAW di Bukit Safa pertama kali berdakwah, wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqinun wa la tuhasabanna bima ta'malun. Demi Allah, kata Nabi, kalian semua bakal mati seperti kalian tidur. Kalian semua juga akan dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur. Dan kalian akan dihisab atas apa-apa yang kamu lakukan. Gak mungkin hilang apa yang kita lakukan itu. Keimanan kepada akhirat itu pertama-tama membuat manusia menjadi lurus, istiqamah. Karena dia tidak mengaitkan kemuliaan dirinya, keteguhannya untuk melakukan kebaikan kepada manusia. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang buruk dan tercela bukan karena selagi tidak tahu oleh manusia, dia akan melakukan. Keteguhan itu membuat manusia sukses. Reputasi seseorang kalau terjaga akan melahirkan trust, kepercayaan. Maka cari kerjanya mudah, dalam pergaulan dia diterima, ketika dia buka bisnis orang percaya. Kenapa? Karena dia menjaga reputasi. Dan tidak ada yang bisa menjaga reputasi secara sempurna kecuali keimanan kepada yang gaib. Maka semua perilaku sederhana Rasulullah kaitkan dengan keimanan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata-kata baik atau dia diam.
Mau bicara saja kita ingat bakal dihisab. Anda menyebutkan sesuatu yang Anda sampaikan akan dihisab. Canda kita akan dihisab. Makanya Nabi menyebutkan bercanda tidak apa-apa, tapi jangan bohong. Sebab bohong tetap haram. Jangan memberi persaksian palsu. Jangan berkata yang tidak jujur. Jangan memberi keterangan yang tidak benar. Kenapa? Karena semua bakal dihisab semua. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kita sampaikan. Ini kebahagiaan seseorang. Anda kalau terus berada dalam komitmen, berada pada kualitas tertinggi kelas Anda sebagai manusia yang jujur, manusia yang berakhlak mulia, suksesnya akan Anda rasakan sendiri, bukan orang lain. Ini pertama. Seseorang akan menjalani kehidupan bahagia di dunia karena reputasinya terjaga, hasil keimanannya kepada hari akhirat. Yang kedua, seseorang juga lebih konsisten dalam motivasi. Kenapa? Sebab niatnya murni karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak beriman kepada hari akhir atau lalai akan keimanan itu, dia tidak melakukan kebaikan. Kalau tadi tidak meninggalkan keburukan, sekarang dia tidak melakukan kebaikan kecuali karena ada. Orang kalau tidak beriman kepada akhirat, dia tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali ada keuntungan untuk dia di dunia. Pasti. Kenapa dia bersedekah? Kenapa dia bangun madrasah? Kenapa dia perbaiki jalan? Kenapa? Biar kepilih jadi anggota dewan, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Kalau cuma itu motivasinya dalam beramal, rugi sekali dia. Sebab nanti di akhirat dia tidak akan dapat apapun. Siapa yang hanya menginginkan dunia, maka Allah akan menyempurnakan balasannya di dunia, kata Allah. Nuwaffihim fi a'malahum fiha, gitu ya. Tapi nanti di akhirat dia tidak dapat apapun kecuali neraka. Manusia akan terjaga ketulusannya, keikhlasannya dalam beramal itu. Kalau dia yakin nanti bakal dapat balasan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Yang ketiga, saudara, manusia jadi tahu prioritas hidup. Tahu untuk apa dia beramal duluan, kemana dulu, mana bagian-bagian yang harus dia utamakan dalam hidup. Sebab ketika Allah berkata, "Qu anfusakum wa ahlikum nar," jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka seorang yang merasa ada tanggung jawab akhirat kepada keluarganya akan menjadikan selamat dari api neraka berdasarkan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, berarti seseorang akan menjadikan prioritas utama di rumah tangganya adalah menjaga keluarga, menjaga pasangan dan anak-anaknya dari api neraka. Sehingga sesukses apapun anaknya atau setinggi apapun capaian mereka dalam hidup, kalau itu tidak bisa menjauhkan mereka dari neraka walaupun sejengkal, maka mereka adalah orang tua yang gagal. Kalau hasil pendidikanmu kepada anak membuat anakmu memiliki penghasilan yang sangat besar, memiliki jabatan yang sangat tinggi, dihormati oleh manusia, terkenal di mana-mana, tapi dia tidak takut kepada neraka, dia tidak hati-hati kepada yang haram, dia tidak terlalu memikirkan hak-hak orang lain
yang dia abaikan, maka orang tuanya adalah orang tua yang gagal. Sebab tugas utama prioritas orang tua adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita itu dari api neraka. Kemudian manfaat ketiga yang memberikan efek bahagia dalam diri seseorang, orang dengan beriman kepada hari akhir itu, dia akan memperbaiki kualitas amalannya. Orang akan memperbaiki kualitas amalannya. Kalau Anda sholat, setiap kali mau sholat itu, Anda seolah-olah, bayangkan jika sekiranya ini adalah sholat terakhir Anda, insya Allah lebih khusyuk kita. Tidak menganggapnya sebagai beban. Ini kesempatan terakhir beribadah di dunia. Pokoknya setiap kali sholat, bayangkan jika ini sholat terakhir saya, pasti kita akan menjadi lebih baik. Jadi keimanan kepada akhirat itu memperbaiki kualitas amalan. Bayangkan kalau Anda cuma diberikan sekali lagi, hanya sekali kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah hari terakhir Anda dengan dia, pasti Anda akan menjadikan itu terbaik. Jadikan, sebab dunia bisa berakhir kapanpun. Orang lagi sehat bisa meninggal dunia, masih muda bisa meninggal dunia. Jadi sallu salatan muwaddah, salatlah seperti itu adalah salat terakhir kita. Sebab bagi orang beriman, dia bukan cuma mementingkan dia harus banyak amalan, tapi dia harus mempersembahkan yang terbaik dari amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan sekadar beramal, tapi ahsanu amala, kualitas terbaik dari amalan kita. Jika sekiranya, perhatikan tiga aja ini, jika sekiranya kita komitmen untuk menjaga diri, menjaga reputasi bukan hanya di depan mata manusia, tapi karena kita yakin nanti di akhirat akan dibuka semuanya, hidup kita kualitasnya akan berubah, kebahagiaan akan lebih besar lagi. Jika sekiranya kita melakukan sesuatu hanya berharap dari Allah, sebab kalau kita melakukan karena harapan kepada manusia, kita tidak dapat apa-apa nanti di akhirat, maka kita menjadi lebih ikhlas. Keikhlasan kepada Allah itu membuat orang bahagia. Kita kalau ikhlas melakukan sesuatu, kemudian orang tidak memuji, orang tidak menghitung kita, orang tidak melihat kita sebagai orang yang baik, tetap tenang kita. Kenapa? Sebab kita melakukan untuk Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, itu kita menjadi pribadi yang cepat merajuk. Kita merasa sudah berbuat baik tapi tidak dihargai. Kita merasa sudah berbuat. Sebenarnya selama ini beramal untuk siapa? Kalau kamu beramal untuk Allah, maka tidak peduli. Yang penting amalan itu dimanfaatkan oleh orang banyak dan kamu dapat terus pahala dari Allah SWT. Mau orang mengakui, mau tidak, dipasang merek namamu atau tidak, ya, di dalam daftar jumlah penyumbang ditulis atau tidak ada arti. Karena ketulusan itulah yang membuat hati seseorang menjadi bahagia. Kalau banyak keinginan menggantungkan hidup kita pada banyak orang, pujian-pujian manusia, pengakuan manusia, ya tenang. Ikhlas itu membawa ketenangan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi, kalau sekiranya kamu terus beramal dengan kualitas terbaik, karena berharap dengan pahala terbaik di akhirat, maka hasilnya sebelum kamu dapatkan di akhirat, kamu pasti akan dapatkan di dunia. Dan itu semua memberi efek kebahagiaan. Anda lurus, tidak melakukan yang macam-macam, Anda ikhlas hanya karena Allah SWT, dan Anda selalu melakukan dalam kualitas yang terbaik, efek kebahagiaan akan mengalir deras ke dalam diri kita dan kehidupan kita secara umum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Semoga berguna buat semuanya. Jadi bersyukur sekali kita beriman kepada hari kiamat.
Bersyukur sekali kita percaya ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Bersyukur sekali karena kita bukan hanya hidup untuk hari ini. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau diskusi atau tanya, mungkin silakan. Yang sangat luar biasa, banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari apa yang beliau sampaikan. Mohon mungkin dari Bapak Ibu jemaah masjid Al-Bahijah mungkin ada hal-hal tertentu yang belum bisa dipahami atau ada hal-hal tertentu yang bisa ditanyakan, kami persilakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Tapi ada bau serapan, jadi nggak khusyuk. Ada dari ibu-ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bermaksiat lewat media sosial? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagus sekali. Sebelum saya jawab itu ya, ini adalah PR kita bersama. Kita sekarang itu sebagai orang tua, kita memiliki tantangan yang sangat besar dalam pendidikan anak-anak. Kenapa? Karena antara kita dan anak-anak kita itu punya dunia yang berbeda. Kenapa berbeda? Sebab kita ini generasi imigran digital. Kita ini generasi imigran digital. Sementara anak kita adalah generasi native digital. Jadi kita di dunia digital, media sosial, di internet, ya AI, kecerdasan buatan, itu adalah para imigran. Kita dulu menjalani kehidupan biasa, lalu pindah ke dunia digital, sehingga nilai-nilai yang kita pegang di dunia biasa ini, dunia offline ini, kita bawa ke dunia digital. Sopan santun ketika kita di dunia biasa ini, kita bawa ke media sosial. Tapi anak-anak hari ini, mereka memang sejak lahir, sejak kenal dunia, interaksi utamanya memang di dunia digital. Jadi mereka memang lebih intens di media sosial ketimbang dalam pertemuan langsung. Sehingga ketika mereka berinteraksi secara langsung bukan di media sosial, mereka akan membawa kebiasaan adat istiadat media sosial ke dunia nyata. Perhatikan, kita tadi imigran digital, nilai-nilai di dunia nyata kita bawa ke dunia digital, ke media sosial. Ada sopan santun kita, ada rasa gak enak. Tapi anak-anak sekarang dunia pertamanya adalah dunia digital, native-nya itu digital. Sehingga ketika dia berada di dunia nyata, nilai-nilai di media sosial ini dia bawa. Misalnya di dunia digital, di internet, di online ini, di media sosial, orang kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Kalau suka follow, nggak suka unfollow. Kalau dia tersinggung, dia marah, dia leave group, ya live group, tinggal meninggalkan, keluar dari grup. Seenaknya aja dia tanpa beban itu. Ini dibawa ke dunia nyata. Kalau dia nggak suka dengan orang, dia akan sampaikan.
Kalau dia merasa tersinggung, dia langsung pergi. Orang tuanya lagi bicara pun, dia langsung masuk. Karena dia mengira kehidupan nyata itu bisa diterapkan dari kehidupan di media sosial. Baik dunia nyata ataupun di media sosial, ini semua adalah media. Ini semua adalah sarana perilaku kita dimanapun kita berada, di ruangan, di luar ruangan, di dalam jaringan, di luar jaringan, offline atau online, semuanya dihisab oleh Allah. Kamu ghibahin orang di WhatsApp dengan ghibahin orang secara langsung, dosanya sama. Kamu menceraikan istrimu melalui media sosial atau aplikasi-aplikasi micro messaging itu tetap sah. Sebagaimana orang tersinggung, orang kita menyakiti orang lain, ketika kita bahkan bisa lebih sakit lagi, karena tingkat penyebarannya bisa lebih masif lagi melalui media sosial. Kenapa ada undang-undang ITE ya? Kenapa? Sebab implikasinya dalam dunia nyata bisa sama. Ya, maka hati-hati dalam media sosial, mesti cerdas kita. Mungkin bagi kita yang generasi imigran digital masih bisa, karena nilai-nilai pertama yang kita pegang itu adalah tata krama dan nilai yang ada di dunia nyata. Tapi untuk anak-anak memang kita punya PR besar. Anak-anak sekarang, kenapa kalau dia tidak suka dengan satu pekerjaan, tersinggung dengan atasannya, langsung resign, bilangnya tidak sesuai passion, ya, dibilangnya lingkungannya toksik, cepat sekali dia menyerah dari situ. Kenapa? Karena dia terbiasa dari budaya digital tadi. Ya, mungkin itu Ibu. Barakallahu. Mungkin dari bapak-bapak kalau ada, Masya Allah. satu lagi. Ya, namanya tidak ada lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Bapaknya udah paham semua. Saudara, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, yang Allah berikan keberkahan. Setelah ini Anda bisa sholat syuruk ya, biar dapat pahala umrah, karena sudah masuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Faris yang sudah memberikan pemahaman. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, walafiat, rezeki yang dikuaskan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, pemimpin pada pagi hari ini mari kita duduk bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.